pilkada gubernur tentu di sana rankingnya nomor 1 Nasdem. Betul. Pilkada nasional, insya Allah saya pikir nanti rekapitulasinya kita tunggu KPU. Saya rasa kalau nggak nomor 1, nomor 2 itu. Ini partai menempatkan diri dia, mencalonkan diri dia tanpa biaya apapun. Ya. Sementara dia melihat ini hal yang tidak lazim. Ya. Dan kalau itu menimbulkan ketidakpuasan pada partai koalisi gimana Pak? Wajar saja. Tinggal bertanya, tepuk dada, tanya selera. Mau bersama Jokowi atau barangkali tidak bersama Jokowi. Nah, agak unik ini orang. Presiden yang humble, rendah hati, amat terbuka, sedikit naif, bekerja keras, dan dia sayang pada negeri ini. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Don Bosco Slamun dalam sebuah wawancara khusus di Metro TV. Kali ini saya bertemu dengan seorang tokoh yang istimewa. Dia adalah Bang Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Bang Surya, terima kasih sudah menerima saya dalam wawancara khusus. Bang, itu kemenangan Partai Nasdem di pilkada serentak yang terakhir. Itu bisa mencapai lebih dari 60% calon gubernur, dan baik yang menjadi kader Partai Nasdem, pemegang kartu anggota, maupun yang diusung oleh Partai Nasdem. Apa arti kemenangan ini bagi Partai Nasdem, Bang Surya? Artinya bagaimanapun juga, seluruh upaya dimulai dari satu keyakinan yang meletakkan dasar strategi pemenangan itu sendiri, dan diikuti dengan berbagai requirement persyaratan termasuk mengawalnya, bekerja sebagaimana mestinya, mengikuti setiap detik perubahan-perubahan yang memang harus disesuaikan dengan strategi pemenangan itu sendiri, berjalan sebagaimana mestinya. Dan inilah barangkali yang menghasilkan hasil seperti apa yang sudah tercapai. Memang hasil ini tentu tidak begitu saja bisa dicapai. Betul. Di sana diperlukan ada sacrifice, ada satu pengorbanan yang memang memerlukan juga keyakinan dari pucuk pimpinan partai yang dalam hal ini direpresentasikan oleh diri saya untuk meyakinkan baik pada para caleg yang diusung oleh partai, apalagi dia yang di luar daripada kader partai, untuk melihat bagaimana situasional keadaan masyarakat yang terjadi pada saat ini di dalam melakukan penilaian terhadap arti kehadiran dia sebagai caleg. Ya. Kemenangan ini selalu orang mengatakan kemenangan pilkada kemarin akan mencerminkan kompetisi di Pilpres. Tetapi yang ingin saya katakan, apakah kemenangan kemarin itu juga menjadi gambaran tentang cita-cita atau keinginan Nasdem untuk menang besar dan 3 besar? Sejujurnya memang demikian. Ya memang ini adalah merupakan anak tangga yang harus dilalui. Kalau kita katakanlah tidak melihat proses daripada arti mengikuti pilkada ini dengan seluruh effort yang kita miliki, mengoptimalkannya sedemikian rupa, maka kita boleh berharap hasilnya akan memberikan hasilnya optimal. Tetapi kalau kita memang benar-benar menekatkan di sana spirit, semangat, dan confident diri kita, ya, dengan pijakan tentunya dari berbagai katakanlah analitis lapangan, yang kemudian diikuti juga dengan kondisi realita lapangan, ya. Kemudian kita bolehlah melakukan forecasting. Ya, kira-kira di dapil sana, di wilayah sana ini, caleg kita akan bisa berhasil memenangkan kompetisi ini. Tetapi tidak semuanya juga seperti itu. Ada yang kita forecast sedemikian, tetapi tidak memberikan hasil sebagaimana mestinya. Ya. Bang, selalu ada pertanyaan, partai baru ingin menang besar, 3 besar. Saya mulai merasa bahwa itu possibility-nya itu besar setelah lihat 2 pilkada serentak sebelumnya. 3 kali. 3 kali pilkada sebelumnya, di mana Nasdem dan kader Nasdem yang diusung maupun orang-orang lain yang bukan kader Nasdem tapi diusung, itu sekarang menempati posisi-posisi di pilkada itu di bupati, wali kota maupun gubernur. Iya, benar. Nah, katakanlah kita mengikuti 3 kali pilkada. Pilkada yang pertama, ya, nah, itu partai yang cukup senior besar dalam rekapitulasi KPU, PDIP pemenang nomor 1. Betul. Runner up-nya ada Nasdem di situ. Saya juga mensyukurin itu dan kawan-kawan memberikan tentunya motivasi dan spirit semangat yang lebih baik. Baru pertama ngikutin pilkada serentak dia sudah dapat kedudukan yang terhormat dan rekapitulasi
Ya, position yang kedudukan. Runner up. Menangkan. Ya, runner up. Ya, begitu pilkada kedua. Ya kan? Ya, dengan persiapan yang sama dan belajar sedikit dari kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki pada pilkada yang pertama tadi. Nah, yang keluar sebagai pemenang pertama di sana rekapitulasi KPU Partai Golkar. Golkar. Nasdem masih runner up lagi. Wah, ini saya bilang 2 kali pilkada, dua-dua posisi Nasdem sebagai runner up ini tidak berubah. Nah, kita ikutin pilkada yang serentak yang baru saja selesai. Yang baru ketiga saja ini. selesai. Dan menjadi, Kalau dalam pilkada gubernur tentu di sana rankingnya nomor 1 Nasdem. Betul. Pilkada nasional, insya Allah saya pikir nanti rekapitulasinya kita tunggu KPU. Saya rasa kalau nggak nomor 1, nomor 2 itu. Wow. Ya. Jadi kalau lihat gubernur kemarin, itu Nasdem itu champion. Selamat dulu Bang tentang Baik, yang terima begini. kasih. Salah satu faktor yang membuat Nasdem memberikan kejutan-kejutan dalam kemenangan ini, atau meraih kemenangan yang besar ini adalah politik tanpa mahar. Sebetulnya apa latar belakang kenapa sampai ada pikiran untuk politik tanpa mahar? Sebenarnya sederhana sekali. Kita mau merubah kelaziman yang kita anggap tidak tepat. Dari suatu kelaziman yang menurut kita seharusnya kita perbaiki ke arah kelaziman baru. Nah, ini sejalan dengan katakanlah political gagasannya Nasdem untuk membawa gerakan perubahan, restorasi bangsa ini. Ini kan menyangkut peradaban kita juga. Bagaimanapun esensi daripada keberadaan pilkada secara langsung ini. Ini kan untuk memilih putra putri terbaik bangsa ini untuk menduduki posisi yang strategis, baik di wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Ya tentu dengan pertandingan free fight, ya kan, yang bebas. Tapi kita juga tidak bisa melupakan begitu saja faktor esensi kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang. Di sana ada visinya, kemampuan leadershipnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu juga harus diperhitungkan. Kepribadian, kapabilitas. Ini merupakan esensi yang pertama, prioritas pertama. Nah, kedua baru elektabilitas. Sayang juga orang-orang yang hebat, terpilih, punya kemampuan, leadership baik, tapi tingkat elektabilitasnya rendah sekali. Nah, perpaduan ini harus dihitung baik-baik oleh Nasdem dalam mengatur strateginya. Nah, hal inilah yang memungkinkan kita bisa tetap menjaga roh, soul idealisme kita sebagai satu institusi partai politik. Bahwa partai politik itu tidak hanya melulu kepada kepentingan pragmatisme. Betul. Nah, kalau dia berbicara pragmatisme, dia hanya melihat elektabilitas. Tidak ada urusan dengan kemampuan, dengan aspek kapabilitas itu sendiri. Tadi Abang bilang mau menghentikan kelaziman. Ketika itu dijalankan, apakah ini adalah salah satu bentuk hasilnya adalah kenaikan pilihan terhadap Nasdem? Saya rasa iya, ada unsur penopang gitu, yang mendorong. Dia bagaikan pesawat yang kena tailwind itu, dorongan angin dari belakang. Dia melaju lebih cepat. Nah, katakanlah mereka kan punya hati, empati, di samping pikiran pendekatan rasionalitas yang kita miliki. Ada keterpautan hati, ada empati dia. Ini partai menempatkan diri dia, mencalonkan diri dia tanpa biaya apapun. Sementara dia melihat ini hal yang tidak lazim. Tidak lazim, tapi menarik untuk saya teruskan. Abang menggambarkannya sebagai tailwind. Tailwind itu kan itu sama dengan perasaan publik kan, kira-kira begitu ya. Dan karena itu optimis, misalnya ini akan makin besar sebagai sebuah partai baru, lalu akan secepat apa besarnya, Pak? Ya tergantung. Bagaimanapun juga sejarah telah mencatat partai baru seperti Nasdem baru sekali ikut pemilu ini. Di sana dia berhadapan dengan batas parliamentary threshold. Tidak semua partainya mengikuti pemilu bebas dari parliamentary threshold. Partai ini tahu ada 3,5% pada waktu itu parliamentary thresholdnya. Semua pengamat menyatakan partai ini, lembaga-lembaga survei ini bicara 1%, 1,8%, diragukan dia. Bahkan survei terakhir masih belum bisa memenuhi katanya. Belum bisa. Nah dia kalau dibulatkan 7%. Persisnya 6,8% misalnya. Nah itu sebuah prestasi. Hingga ada 36 anggota DPR
yang ada di tingkat pusat, ada lebih 1.300, 200 sekian DPR, provinsi, kabupaten, dan kota. Ya. Saya pikir itu debut yang awal yang baik. Tetapi dengan pemikiran-pemikiran politikal gagasan yang dikedepankan, bagaimanapun ini dia akan berhadapan dengan kondisi realitas masyarakat kita. Praktek realita yang terjadi, mau mengikuti apa pilkada? Ada uang berapa? Kemampuannya berapa besar? Karena praktek transaksional itu adalah merupakan kelaziman yang terjadi. Walaupun ada orang yang sungguh-sungguh, dia katakan di sini ada tekad, di sini ada semangat, di sini ada kejujuran hati. Kalau ada kaca lopian yang bisa dibawa dalam cerita pewayangan, yang bisa menerobos jantung hati orang yang bisa dilihat, dia benar-benar jujur, itu pun belum tentu. Dia belum tentu mendapatkan tempat. Karena syarat utama tadi adalah transaksional dalam pragmatisme. Seberapa yakinnya Abang bahwa jalan ini adalah jalan di mana tailwind sedang membantu Anda untuk membuat itu berjalan lebih cepat? Kalau saja kita perjuangkan ini dengan sungguh-sungguh. Kalau saja ini datang dengan satu basic dasar, ketulusan, keikhlasan hati, bahwasanya pengabdian sebagai anak bangsa ini tidak hanya harus diidentikan ketika dia harus menjadi presiden, kepala pemerintahan, kepala negara, atau wakil presiden, atau apapun jabatan-jabatan formal dalam institusi-institusi resmi yang ada. Tapi seorang ketua umum partai politik juga bisa memerankan ini. Dan setelah gordenya memang diyakinkan sungguh-sungguh, sedikit atau banyak, dia akan berproses ke depan. Nah, kalau ini kita pertahankan dari waktu ke waktu secara konsisten, mungkin bukan saya yang merasakan hasilnya nanti. Tapi mungkin anak cucu kita akan menghasilkan. Pertanyaan sebaliknya, kalau kita tidak memulai ini, dengan akal kita, siapa yang harus memulainya? Kita setuju bahwasanya ini ada sesuatu yang salah. Sebagai bahagian kondisi realitas kehidupan kita hari ini. Di sisi lain, kita masuk pada sistem demokrasi yang begini liberal. Semua boleh berkelahi, bertempur, mengutarakan apa saja, saling meyakinkan. Baik itu meyakinkan yang baik maupun meyakinkan yang salah. Ini adalah kondisi yang sebenarnya tidak sehat. Sama dengan di partai ini ya. Begitu tersandung kasus daripada KPK, hanya dua pilihan. Mengundurkan diri atau dipecat.